ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi bareng Bunga Anjani di sini. Oke, ngomong-ngomong soal ngobrol nih ya, yang pastinya Bunga nggak sendiri ya. Kalau ngobrol sendiri ya, nanya sendiri, jawab sendiri ya kan. Oke, Bunga ada tamu spesial di depan Bunga nih. Ada Bapak-bapak Tanfan di depan ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat, bahagia, manfaat. Wah, luar biasa. Ini tagline-nya ya Bapak ya. Oke, tagline-nya sehat, bahagia, manfaat. Oke. Nah, sudah ada dua Bapak Tanfan di depan Bunga ya. Kita kenalan dulu deh. Kalau kata orang nih Pak ya, kalau nggak kenalan maka Tidak saya. iya, tidak saya. Maka itu kita kenalan dulu ya. Ada Bapak Saya Budi Bapak Kusworo. Budi dan Bapak Dahlan Langgunu. Oke, kita perkenalan dulu lebih dalam ya. Dari Bapak Budi dulu mungkin bisa kenalin namanya siapa, terus biasa dipanggil siapa, lama pensiunnya di KPC udah berapa lama, kesibukannya sekarang, kesibukannya apa sekarang nih Bapak, terus itu jabatan di organisasinya Oke. sebagai apa? Terima kasih Mbak Bunga. Selamat pagi para pemirsa ngopi ya. Ngopi. Ngopi. Oke, saya Budi Kusworo. Kebetulan dipercaya oleh organisasi di posisi pengawas. Saya sudah pensiun dari tahun 2023. Jadi 2 tahun yang lalu, baru 2 tahun yang lalu ya, baru 2 tahun yang lalu. Dulu berkarya di KPC di bagian IT dan apalagi ya, cukup ya, nggak perlu Ya, apa lagi. cukup di situ ya, Pak ya. Jabatannya Oke. di organisasi. Tadi pengawas. Oh, pengawas. Iya, Oke. oke, pengawas. Sekarang kita pindah lagi ke sebelah. Baik, Mbak Bunga, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan ngopi. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Dahlan Langgunu. Posisi di organisasi sebagai ketua umum. Saya pensiun dari KPC itu tahun 2020. Jadi sekitar 5 tahun ya. 5 tahun. Oke. Jabatan saya waktu di KPC, Superintendent Rekrutmen KPC. Mungkin itu perkenalan awal. Siap Bapak. Nah, jadi mungkin Prim semua bertanya-tanya nih, Bapak-bapak ini dari mana ya kan? Tadi sudah di-spill jabatannya di KPC jadi siapa gitu ya kan? Sudah berapa lama pensiun? Jadi Bunga kedatangan dari Persatuan Purna Bakti Karyawan KPC yang diwakili oleh Pak Dahlan dan Pak Budi di sini. Oke, kita masuk di topik ya Pak ya. Nah, Bunga mau tanya nih Bapak-bapak ya, kapan mulai berdirinya Persatuan Purna Bakti Karyawan KPC ini Pak? Jadi begini, berdirinya komunitas kami itu sebenarnya tahun lalu. Tahun lalu? Oke. Oktober 2024. Namun badan hukumnya itu baru terbit di bulan Februari 2025. Oke, Februari. Dan kami sebenarnya secara historis ini pengurusnya belum dilantik ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum dilantik. Oke. Karena masih baru kan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Oke. Kok bisa nih Pak terfikirkan buat persatuan ini? Awalnya seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Jadi begini, kita bertolak dari keprihatinan ya. Karena kita mengetahui bahwa pensiunan KPC ini orang-orang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Mereka itu expat di bidangnya masing-masing. Dia sebagai engineer, mechanical, orang IT, orang HRD, dan seterusnya. Tapi mereka tidak punya wadah. Jadi mereka itu, ibaratnya itu mereka mandiri masing-masing. Nah, kami melihat, ini kenapa tidak dibuka satu wadah gitu. Wadah organisasi yang punya badan hukum,
yang dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan ini, baik untuk volunteer di masyarakat maupun mungkin untuk bisnis. Kedepannya seperti itu. Jadi kita ngumpul itu bukan sekedar ngumpul, tapi ada juga sisi finansialnya di sana. Oke. Jadi kira begitu latar belakang kenapa kita mendirikan organisasi ini. Oke, siap. Terus itu Bapak, ada nggak tujuan utamanya dibentuk Persatuan Purnabakti Karyawan KPC ini? Jadi tujuan utamanya tadi itu, jadi menyatukan teman-teman kita yang punya keahlian itu agar bisa dimanfaatkan di hari tua mereka ini. Jadi seperti mereka punya kemampuan mekanikal gitu kan. Mereka membuka BLK, Balai Latihan Kerja, untuk pemuda Kutim. Mereka dididik cara bagaimana menservis umpamanya mesin alat berat, ya kan? Cara welding yang baik bagaimana. Nah itu manfaatnya, salah satu manfaatnya dari perkumpulan ini. Perkumpulan kayak semacam training gitu ya Bapak? Ya, BLK training. Oke. Balai Latihan Kerja. Oke. Terus visi misi dalam organisasi ini apa nih Pak kalau boleh tahu? Visi misinya tadi tagline-nya itu sehat, bahagia, manfaat. Visinya itu produktif, solutif, dan misinya volunteer, wirausaha, dan silaturahmi. Oke, jadi seperti itu Prims ya. Nah, kira-kira di Bapak, sampai saat ini apa aja kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh Persatuan Purnabakti Karyawan KPC ini, Pak? Pak Budi? Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih. Secara terjadwal itu kami belum mempunyai agenda yang rutin, namun sementara ini kami telah mengagendakan untuk bertemu dengan beberapa pihak untuk mendapatkan pencerahan gitu, apa yang harus kami lakukan demi majunya organisasi. Nah, sedangkan di antara di internal anggota sendiri itu kami melihat masing-masing minat daripada anggota itu bagaimana. Ada yang berminat pada kegiatan yang berbau agribisnis, ya, lalu BLK seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, lalu olahraga, keagamaan. Nah, itu sedang kami godok kira-kira seperti itu. Nanti sebisa mungkin masing-masing mereka mempunyai agenda tetapnya, kira-kira begitu. Berarti tergantung talentanya masing-masing ya, Betul Pak? sekali. Sesuai tagline kami, kalau boleh kami menambahkan apa yang disampaikan Ketua tadi, bahwa setidaknya kami para Purnabakti ini di sisa hidup kami gitu ya, setelah selesai purna tugas itu kami tetap diberikan kesehatan, lalu bahagia gitu, baik dengan keluarga maupun dengan teman-teman gitu, dan yang paling pasti adalah bisa memberikan manfaat, kira-kira seperti itu. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan Bapak. Jadi kita punya kegiatan sekarang ini, salah satunya itu kita sudah kerjasama dengan KPC. Oke. Dalam hal ini itu CS, itu manajemen pemberdayaan masyarakat. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah pembinaan anggota pensiun untuk usaha MKMK itu, UMKM dengan agrobisnis. Itu ada 30 anggota yang melakukan kegiatan itu. Sekarang lagi dibina oleh tim dari KPC agar mereka itu produktif. Sebagaimana tagline kami itu, produktif dan solutif. Berarti itu juga termasuk dukungan dari KPC sendiri ya Bapak? Iya, betul. Oke, siap. Ini salah satu bentuk dukungan manajemen sebenarnya. Kita juga sebenarnya sudah ketemu manajemen KPC dalam hal ini, CEO KPC, Pak Edo itu dengan Pak Wawan, mereka mendukung
Maka salah satu bentuk dari dukungan itu kerjasama yang tadi saya sebutkan itu. Oke, itu kalau di lingkungan KPC ya Bapak. Nah, kalau persatuan ini memiliki program sosial atau ada kontribusi ke masyarakat di sekitar? Iya, salah satu kita volunteer. Kita sekarang lagi merintis itu volunteer di sekolah-sekolah. Salah satunya itu di YPPSB. Jadi kita menawarin volunteer itu dalam hal safety driving. Artinya bagaimana anak sekolah itu bisa disiplin, cara mengemudi, dan cara mengendarai yang baik dan aman. Wah, berarti udah ke sekolah-sekolah ya Pak ya, baru di YPPSB. Baru di YPPSB. Oke, semoga nanti langsung ke seluruh Sangatta Bapak ya. Ya, memang rencananya begitu. Semua pelan-pelan ya. Ya. Oke, nah pelatihan-pelatihan dan kegiatan pengembangan diri yang disediakan untuk para anggota itu seperti apa nih Pak? Kalau pelatihan untuk personal mungkin tidak ada ya. Karena kita memang sudah di-expat di bidangnya masing-masing. Ya kan? Kalau mau ditering lagi apa mungkin lebih banyak ke attitude mungkin ya. Oke. Karena attitude ini kan tidak bisa dirubah ya. Betul, itu sangat penting ya Pak. Iya, tapi kalau secara skill, mereka sudah skill semua. Sudah skill. Iya, betul sih ya. Iya. Oke, udah banyak banget gitu ya kan Pak pengalaman-pengalamannya ya. Mungkin bisa lebih diperluas lagi ke lingkungan, ke masyarakat di sekitar gitu ya kan. Nah, mungkin di dalam, kita balik lagi di struktur nih Pak. Nah, dalam struktur kepengurusan ini, di dalam organisasi ini dibentuk dan dipilih itu seperti apa Bapak? Atau milih sendiri atau bagaimana? Atau ada Ya, yang dipilih? sebagai amanat ADRT itu memang itu hak ketua. Oke. Memilih strukturnya di bawah itu. Jadi yang memilih memang saya yang memilih. Jadi melihat kompetensi mereka masing-masing dan kebutuhan organisasi. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Jadi Pak, anggota-anggotanya ini apakah datang sendiri atau ada yang saling memanggil, saling mengajak gitu? Jadi awalnya itu sebenarnya di komunitas KPC itu mereka sudah punya grup-grup WA sendiri sebenarnya. Cuma lebih parsial gitu, artinya kalau dia MOD itu mungkin per departemen, bintang, per seksi kalau dia besar. Nah, begitu saya pensiun dari KPC saya melihat kok kita tidak ada persatuan gitu ya. Sementara mereka ini tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Kenapa kita tidak bikin rumah besarnya gitu? Iya, jadi sendiri-sendiri ya. Iya, akhirnya saya hubungi yang ketua-ketuanya ini untuk masuk di grup utama kita. Oke, jadi awal ceritanya juga seperti itu Pak. Seperti ya? itu. Jadi dari grup ke grup, dari obrolan ke obrolan, jadi akhirnya bersatu gitu ya Pak ya. Oke, nah mungkin ada tantangan tersendiri nih menurut Pak Budi sama Pak Dahlan dalam menghadapi Persatuan Purnabakti Karyawan KPC ini Pak. Mungkin sebenarnya tantangannya yang paling berat itu attitude ya. Oke. Karena kita punya grup itu sekarang di Huni itu sekitar 400 sampai 500 grup WhatsApp kami itu. Jadi bisa live itu 24 jam. Jadi anggotanya sekarang yang di WA group itu sekitar 400 lebih. Banyak ya Pak ya. Itu sebenarnya jumlah kami 1.500. Tapi yang masih bergabung itu masih 400-an. Itu saja 400 kita memaintainnya agak sulit. Karena ada yang aktif, ada yang kurang aktif gitu ya Pak. Terutama itu isu-isu yang mereka posting. Kadang-kadang isu SARA. Nah itu kadang-kadang ada kontraproduktif dan itu bisa ribut. Nah, tugas kami sebagai pengurus ini masuk untuk menetralkan. Itu yang paling sulit. Oke. Seperti itu. Apalagi mempersatukan berbagai macam kepala gitu ya. Iya. Sulit ya. Mungkin ada pendapat dari Pak Budi? Yang paling menyolok bagaimanapun juga persatuan kami ini kan wadah para pensiunan atau yang pernah tugas. Walaupun sebagian ada yang karena mengundurkan diri atau pensiun muda, kira-kira seperti itu. Tentu karena mereka sudah cukup lama hidup dalam tanda kutip dengan mereka tumbuh dengan karakternya masing-masing. Jadi agak susah bila mana ibaratnya menasihati sesama
yang sudah senior, kira-kira begitu. Jadi karakter masing-masing udah terbentuk. Seperti yang Pak Dahlan katakan, kadang-kadang kalau satu orang sudah mengatakan atau berpendapat begini gitu, maunya ya harus diikutin begini gitu. Jadi kita, tapi itu merupakan challenge ya, tantangan sendiri untuk gimana sih memahami mereka, kira-kira gitu. Saya rasa semua pasti ada punya tantangan, cuman kami melihat itu masih dalam batas kewajaran tantangannya gitu, kira-kira gitu. Ya, apalagi baru awal ya Pak. Baru ya. awal gitu. Pasti mempersatukan hati dan pikiran itu Benar sulit. sekali. Terus jangan lupa, bagaimanapun juga kami kan organisasi ini para anggotanya berangkat dari disiplin ilmu yang berbeda, dari latar belakang budaya yang berbeda, dari asal yang berbeda, dan yang paling penting adalah masing-masing juga berangkat dari membawa posisinya masing-masing gitu. Ada yang mulai dari level manajerial, level menengah, level awal, kira-kira gitu. Itu tentu berpengaruh di gaya bahasa yang mereka sampaikan di WhatsApp grup itu gitu. Cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya dan lain-lain. Tetapi kami menyikapinya enjoy aja gitu. Ya, kira-kira gitu. Boleh, silakan. Jadi tambah sedikit ya begini. Jadi salah satu tantangannya itu permasalahan mereka itu dicurahkan ke kami. Jadi tempat curhat. Sekalian tempat curhat grupnya. Iya. Contoh saja ini yang paling simpel itu mereka curhatkan itu simpanan mereka di koperasi itu sudah sekian tahun itu belum pernah dibayar. Ini memang agak dilema buat kami juga sebenarnya, tapi harus dibantu. Akhirnya kami coba turun tangan untuk membantu itu. Alhamdulillah akhirnya bisa terselesaikan. Cari solusinya seperti apa gitu ya kan Pak ya. Oke. Jadi tempat kami tempat curhat sebenarnya. Saling terbuka satu sama yang lain gitu ya kan Pak. Iya, kira-kira gitu. Unek-uneknya apa gitu ya kan. Nah, selanjutnya bagaimana sih persatuan ini dalam menjaga nilai-nilai perusahaan dari KPC Pak? Karena ini kan para pensiunan KPC ya Bapak ya. Kira-kira nilai-nilai apa dalam persatuan ini Pak? Jadi kalau kita bicara nilai itu, sebenarnya kita sudah dibekali itu ya dengan training-training gitu ya. Salah satunya masalah leadership, ya kan. Terus training-training skill kita. Mungkin itu nilai-nilai yang yang bisa kita warisi, umpamanya masuk kerja on time gitu kan. Kemudian mengerjakan tugas selesai pada waktunya, tidak terlalu banyak absen gitu kan, tidak dibuat-buat gitu kan. Dan itu kan nilai-nilai yang kita bawa pada saat kita pensiun, dan itu bisa ditularkan kepada anak dan cucu kita. Betul. Kira-kira itu. Ya, mungkin saya tambahkan Mbak Bunga, selain itu tadi kita juga terbiasa budaya safety semasa di perusahaan itu sangat kental ya, terpraktekkan dengan baik gitu. Nah, itu pun juga merupakan sesuatu yang bisa kita bawa. Warisan selama kami di KPC itu yang bisa kita tularkan, kita bawa ke generasi berikutnya, kepada masyarakat dan keluarga khususnya ya, seperti itu. Anak-anak gitu. Ke anak-anak gitu. Selain disiplin dan lain-lain seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan. Oke, Pak Dahlan dan Pak Budi ya. Kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya, Pak. Mungkin dari Pak Budi dulu deh, boleh ceritakan suka duka dan hambatan yang terjadi di dalam organisasi ini, Pak. Kira-kira apa nih, Pak? Oke, saya rasa lebih banyak sukanya ya. Itu yang pertama dulu, supaya tidak timbul kesan bahwa wah ada dukanya juga ini. Iya. Suka dulu ya, happy dulu Happy ya. dulu. Yang pasti kami semua para anggota, setidaknya saya gitu, itu merasakan bahwa dengan adanya rumah besar ini, kita punya tempat curhat dengan teman-teman sebaya, dengan mantan kolega lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu dari sisi sukanya. Lalu kalau dari sisi dukanya, ya
Dukanya gimana nih, Pak? Tapi gini, bagaimanapun juga mereka para anggota itu kan apa namanya, dulunya mempunyai posisi. Ada yang punya posisi, punya anak buah, dan teman-teman anggota lainnya itu juga pernah jadi mantan anak buahnya, atau yang jadi anak buah pernah menganggap bahwa teman yang lainnya itu mantan bosnya gitu. Keriuhan atau kekikukan itu bisa jadi itu merupakan apa ya, hambatan atau duka, yang mana kadangkala itu membuat komunikasi di antara mereka atau di antara kami itu menjadi gimana gitu. Maunya kan nggak begitu, gitu. Maunya, nah, jadi sempat terbawa gitu. Ada yang merasa superior atau apa kayak gitu-gitu. Tetapi semua masih dalam batas wajar. Jadi kurang tepat kalau itu dikatakan duka ya, tetapi itu bagian daripada riaknya lah kira-kira. Mungkin kayak seperti hambatan mungkin ya. Ya, minor lah ya, tetapi ya gitu. Hambatan yang paling banyak itu bukan hambatan sih, sebetulnya lebih ke tantangan. Kami para pengurus sepakat sebisa mungkin organisasi ini membawa manfaat yang maksimal, kira-kira seperti itu. Nah, hambatan yang berikutnya lagi, mungkin ini sebagai tipikal suatu organisasi, bahwa anggota yang tidak aktif itu sepertinya sangat berharap mereka diladenin atau dilayanin gitu ya. Artinya bagaimanapun juga kami berharap semua saja itu terlibat atau mempunyai kontribusi yang aktif, kontribusi yang positif membangun organisasi ini. Bagaimanapun juga ini adalah milik kita bersama gitu. Itu harapannya. Harapannya jatuhnya begitu ya. Nah, kira-kira gitu Mbak Bunga. Oke, selanjutnya ke Pak Silakan, Rahlan Mbak. kita. Jadi gini, memang membuat organisasi itu tidak mudah memang ya. Awal-awal saya buat ini tantangannya itu dapat cibiran sebenarnya. Cibiran yang dia katakan, untuk apa lagi kita bikin organisasi ini? Kita kan sudah pensiun. Kita tidak butuhkan lagi ini. Kayak udah stop gitu iya, ya. sudah, artinya pensiun itu ya sudah selesai. Saya bilang tidak begitu. Hidup itu ada second life namanya. Harusnya di pensiun itu kita sebutnya second life. Kesempatan kita untuk berbuat sesuai dengan fashion kita. Kalau kita kerja dulu belum tentu fashion loh. Berarti saya menekuni di bidang hukum gitu kan. Tapi saya masuk ke HR yang HR mungkin itu masih ada konotasinya ya. Yang ekstrim lah. Dia, ini contoh ya. Dia seorang lulusan pertanian. Tiba-tiba karena ada posisi job yang dia suka, yang terbuka buat dia sebagai sekretaris gitu. Itu kan tidak nyambung tuh, bukan fashion dia kan. Tapi dia mengambil itu karena kebutuhan, ya kan. Nah, saat pensiun inilah mungkin fashion itu bisa muncul. Bisa dikembangkan kembali gitu ya Pak. Kalau dia pertanian mungkin dia bisa jadi punya kebun dan seterusnya gitu kan. Benar-benar jadi passion dia gitu. Itu salah satu tantangannya di situ. Yang kedua yang tantangan saya sebagai ketua itu secara psikologis itu ada sebenarnya. Karena yang saya mimpin ini di atas level saya kadang-kadang. Saya kan di KPC ini kan levelnya superintendent. Ada juga anggota saya yang levelnya manajer, JM. Sampai kita punya penasihat itu CEO-nya KPC. Pak Endang gitu kan. Ada Pak Toro di situ, Pak Rudi ya kan. Kita sungkan juga sebenarnya. Tapi kan ini kan organisasi memang harus kita jalani gitu kan. Jadi ya saya ongoing aja. Seperti itu. Artinya ini salah satu beban moral sebagai ketua gitu kan. Seperti itu. Punya tantangannya masing-masing gitu ya Pak ya. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, program kerja pengurus yang sudah berjalan ini kira-kira apa aja Pak? Dan program yang mungkin sudah direncanakan dan akan dijalankan itu apa Pak? Siapa tahu ada. Jadi yang sudah kita jalankan ini sebenarnya programnya ini yang saya sebut tadi awal itu. Volunteer itu udah jalan. Oke, ya kan?
Kedua, kerjasama dengan pemberdayaan masyarakat di eksternal. UMKM itu dengan agrobisnis. Jadi ada 30 kita punya anggota yang lagi dibina nih. 30 orang. Karena mereka kan punya usaha itu. Ada punya BLK, ada punya usaha penjualan ban, toko bangunan, punya peternakan sapi, punya peternakan ikan, dan seterusnya. Nah, ini lagi dibina. Ini yang sudah jalan. Nah, mungkin ke depannya ini kan kita kepingin organisasi ini tidak berhenti sampai di situ. Saya punya rencana itu bagaimana teman-teman yang ada di grup ini, skillnya itu bisa dimanfaatkan. Salah satunya terobosan yang kita lakukan adalah kemarin kita mencoba temui DPRD Kutim. Salah satu yang kita tawarkan kemarin adalah RPJPD Kutim, artinya rencana pembangunan jangka panjang Kutai Timur 20 tahun ke depan. Karena memang saya pernah baca dalam satu berita Kaltim di Kutim itu mengatakan untuk RPJP itu masyarakat diperbolehkan memberikan sumbangan saran untuk itu. Makanya kita bergerak dari situ. Kemarin kita sudah paparkan di mana? Di DPR, dan sambutannya luar biasa. Mereka sangat salut dengan kami. Artinya di usia pensiun ini masih mau memberikan kontribusi untuk itu. Masih semangat ya, Pak. Masih semangat. Gitu. Masih jiwanya masih muda nih, Pak. Mau tambahkan? Nah, cukup. Cukup. Oke. Tadi disebutkan di dalam bidang-bidang itu tersendiri, Bunga mau tanya nih, Pak. Di dalam organisasi ini apa ada koordinator dalam bidang-bidang? Dalam struktur ada. Ya, ada struktur. Dalam struktur itu ada. Jadi kalau struktur itu pertama itu pembina. Pembina itu senior-senior yang ada di KPC ya. Ada Pak Utoro, ada Pak Endang di situ, ada Pak Irawan Puro yang lebih senior. Kemudian ada pengawas. Pengawas ini Pak Budi koordinatornya. Yang kedua itu Pak Sugiartono. Kemudian baru turun ke saya, ketua umum. Ketua umum itu nanti kan ada ketua 1, 2 seterusnya ya. Kemudian ada sekjen 1, 2, 3. Kemudian ada bendahara. Kemudian baru humas. Nah, di situ nanti kita pecah itu ketua 1, ketua itu artinya ketua-ketua wilayah. Karena penyebaran pensiunan KPC ini itu hampir seluruh Indonesia. Jadi kita bikin peta itu pusatnya itu di Sangatta, kemudian cabangnya itu ada di Samarinda, di Balikpapan, di Surabaya, di Malang, di Yogyakarta, di Semarang, di Bandung, Jakarta. Itu karena mungkin habis pensiun ada yang pulang kampung Iya, gitu betul. ya, Pak, ya. Jadi penyebaran mereka itu kembali ke kampung mereka masing-masing. Ke daerahnya masing-masing. Betul. Ya. Mantap juga ya. Bunga nggak kepikiran nih ternyata persatuan ini ada di daerah-daerah lain ya, Pak ya. Oke, yang terakhir nih, Pak ya. Ada nggak yang mau disampaikan oleh Pak Budi sama Pak Dahlan mengenai Persatuan Purnabakti Karyawan KPC? Tadi ada sedikit terlambat, saya ingin menambahkan tentang program kerja. Yang disampaikan oleh Pak Dahlan tadi lebih ke program kerja yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Tentu yang akan dilakukan dalam arti menambah kapasitas yang sudah jalan maupun menambah macamnya gitu ya. Tetapi ke eksternal dalam arti keluar. Nah, sementara yang di internal juga saya atau kami kepikir untuk membenahi database kami. Bagaimanapun juga organisasi ini kan relatif baru. Nah, kami belum mempunyai database yang komprehensif tentang anggota-anggotanya bagaimana, skill yang dimiliki bagaimana, lalu ya semua data yang kira-kiranya diperlukan untuk dicatat, untuk didata,
dan untuk pengembangan organisasi maupun para anggotanya. Kira-kira begitu. Itu juga menjadi prioritas atau program kerja secara internal. Kira-kira begitu. Nah, yang terakhir tadi ditanyakan gimana Mbak Bunga? Apa yang menjadi harapan? Iya, harapan. Apa yang Bapak mau sampaikan lagi buat teman-teman yang lain? Oke. Jadi gini, apa namanya, naturalnya suatu organisasi semakin banyak anggota itu dan macam-macam anggota itu kan ada yang suka kalau bahasa WA-nya cuma ngintip doang gitu ya. Atau nggak pernah komen gitu ya. Terus ada yang suka jago memforward apa gitu doang gitu ya, tanpa memberikan masukan atau ekspresi dari pemahaman dia terhadap kasus atau terhadap topik yang sedang dibicarakan kayak gitu ya. Nah, kalau saya boleh berharap bagaimanapun juga ini adalah organisasi kita. Jadi saya berharap semua saja mempunyai kontribusi positif. Sayang kalau ilmu, skill yang kita miliki tidak kita tularkan, tidak kita transfer sehingga bisa memberikan manfaat kepada anggota yang lain maupun masyarakat. Kira-kira seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah saya mengajak semua anggota untuk berpartisipasi aktif gitu. Dan pesan saya sesuai dengan ini, saya sebagai pengawas, ya saya mengharap teman-teman yang duduk di kepengurusan organisasi ini tetap fokus dan sabar menjalankan organisasi ini, kira-kira gitu. Selanjutnya Pak. Kalau saya sih sebenarnya berharap itu harapan ya gitu ya. Kita kan sudah punya organisasi induk nih. Sudah berbadan hukum, ya kan? Ini satu aset sebenarnya. Aset ini yang kita harus gunakan sebaik mungkin. Jangan kita cederai. Jangan sampai, saya mungkin beritahu juga bahwa menjadi anggota PPKKPC itu punya ID card, Mbak. Ya kan? Jadi bukan saja waktu kita aktif, ya Pak Budi ya. Betul. Kita punya ID card itu tanda bahwa kita itu member organisasi ini. Nah, kita berharap itu tidak disalahgunakan. Karena itu mencederai apa yang kita sudah bangun selama ini. Jadi sikap-sikap di luar juga itu harus tercermin bahwa kita ini bagian, walaupun bukan lagi karyawan KPC, tapi nilai-nilai yang tadi disebutkan juga itu harusnya masih terus kita bawa, gitu kan? Itu yang pertama sebenarnya. Kemudian mari kita gunakan knowledge kita, skill kita selama bekerja ini, kita ajarkan atau kita volunteer ke masyarakat, terutama generasi berikutnya. Entah itu teman, saudara, anak cucu, anak-anak sekolah, mahasiswa. Kita kan punya kemampuan untuk itu. Kita tularkan. Jadi ibarat kata itu, ilmu itu jangan kita bawa sendiri nih. Betul. Ditularkan ke mereka untuk generasi berikutnya. Kira-kira itu Mbak, secara umum. Oke. Sekali lagi nih Pak ya. Bunga ada pertanyaan lagi nih Pak ya. Mungkin mau disampaikan untuk para calon pensiunan gitu ya Pak, mungkin yang setahun lagi, 2 tahun lagi yang mau pensiun supaya bisa bergabung nih dengan organisasi Persatuan Purnabakti Karyawan KPC ini. Iya, jadi dalam aturan kami itu tidak ada kewajiban sebenarnya Mbak. Kita cuma menghimbau teman-teman yang sudah purna mau gabung, monggo. Silakan, karena ini sukarela. Mereka mau bergabung boleh, tidak pun boleh. Cuma kalau saya bisa saran, surugi kalau tidak bisa bergabung. Karena kalau kita sudah punya rumah, itu kan bukan cuma sekedar bergabung. Tapi kalau kita punya permasalahan, kita bisa bantu bareng-bareng gitu. Ibarat kata kalau kita punya rumah nih, mau dipindahkan satu kota, kita kan tidak bisa ngangkat sendiri tuh. Perlu tetangga, punya teman kan. Nah, organisasi ini bisa kita gunakan untuk itu.
Seperti contoh tadi itu kan, teman-teman yang pensiun, tapi sudah sekian lama iurannya tidak dibayar gitu kan minta bantuan tuh, kita bantu, dan itu tertolong gitu. Jadi saya sarankan bergabung, walaupun ini bukan kewajiban gitu, ini pilihan. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya tambahkan Mbak Bunga, boleh ya? Oke. Jadi kata kunci kebermanfaatan itu sangat menjadi sangat menjadi cita-cita yang tidak pernah kami batasi. Salah satunya misalnya begini, bagaimanapun juga ada para pihak yang ingin menghubungin para pensiunan, ada kalanya sulit kalau mau menghubungi semua para pensiunan. Sehingga dengan adanya wadah ini, para pihak tersebut bisa saja memanfaatkan organisasi ini dengan memberitahu kepada kami satu aja, setelah itu kami yang menyebarkan kepada seluruh anggota. Itu salah satu manfaat tadi, walaupun para calon pensiunan nanti itu sukarela sifatnya untuk untuk mau bergabung atau tidak, tentu harapan kami dengan mereka bergabung, manfaat-manfaat itu akan mereka dapatkan, akan para anggota itu dapatkan. Kira-kira gitu Mbak Bunga. Tambah sedikit bisa? Ya, boleh. Pas kepikir masalahnya. Muncul lagi gitu ya Pak. Jadi manfaatnya gini Mbak, salah satunya itu teman-teman ini kan punya usaha gitu ya. Iya. Jadi mereka juga bisa mengiklankan usaha mereka itu di grup kami. Oh, iya, betul. Sekarang lagi Pak Budi kan lagi membuat sosial media kita kan. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada email dan sebagainya. Itu silakan kalau namanya ada usaha baru nih. Jadi ada informasi juga. Iya, Pak. promosi sekalian. Jadi artinya mereka kan gratis itu. Kalau datang di tempat yang komersial kan bayar tuh. Kalau kita gratis. Dan anunya pengikutnya cukup banyak, cukup luas. Dan perlu diketahui bahwa pensiunan ini kan jumlahnya 1.500 orang nih, yang tercatat resmi ya. Itu kan jumlah karyawan. Itu jangan lupa bahwa di belakang karyawan ada anak istri dan cucunya itu. Jadi jumlahnya itu cukup besar sebenarnya. Bisa dikalikan 4 berarti ya? Kali 5. Kali 5. Ada istri. Ada istri kan? Belum cucu berarti ini. Belum cucu. Bisa kali 10 berarti. Jangan 10. Berarti seperti itu. Jadi manfaatnya sangat luas. Kalau tidak dimanfaatkan, menurut pribadi saya itu sayang sekali. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini bisa itu salah satu hal yang positifnya juga gitu ya. Mungkin banyak juga orang-orang yang udah pensiun, tadi Bapak bilang bangun usaha di luar sana gitu ya kan. Banyak juga yang buka warung makan, laundry. Biar bisa juga ikut dipromosikan gitu ya. Nah, salah satu Mbak Bunga, mohon maaf, mungkin titip pesan bagi siapa saja bila ingin tahu lebih lanjut tentang organisasi kita, itu kita bisa dihubungi ya Pak Ketua ya. Kita bisa dihubungi melalui email. Itu email resmi kami itu adalah ppkkpc. Jadi K-nya 2, ppkkpc gitu ya. Karena itu merupakan singkatan ppkkpc2025@gmail.com. Facebook kita adalah Purna Bakti spasi KPC. Nah, sedangkan Instagramnya adalah ppkkpc. YouTube-nya @purnabakti_kpc. Oke, jadi nanti dilihat aja di bawah sini ya. Saya tambahin sedikit. Jadi baru kepikiran lagi ini. Ini contoh live ini. Kemanfaatan ilmu itu bisa digunakan sekarang ini seperti Pak Budi ini. Jadi kami tidak perlu mencari ahli IT lagi. Nah, iya. Ya kan? Ini salah satu contoh ini. Jadi sekarang kalau kita mau bikin yang berhubungan dengan IT, kami tidak repot-repot menghubungi siapa. Iya, beliau siap membantu. Apalagi beliau pengurus. Betul. Apalagi zaman sekarang udah zaman teknologi gitu betul. Ya, Pak. Itulah salah satu manfaatnya, Mbak. Yang real. Okay. Mungkin itu.
Mantap Pak Budi ya. Oke Dev, cukup ya Pak ya? Cukup. Oke. Oke Prims, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini ya, di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Yang pastinya barengan Bunga Anjani di sini dan Pak Budi serta Pak Dahlan ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, sudah nyempetin waktunya di sini ya, ngobrol-ngobrol santai walaupun agak sedikit tegang ya Bapak ya. Akhir-akhir udah mulai luas ya Pak ya. Lebih tegang dari DPR. Oke, nanti di lain waktu kesempatan bisa mampir lagi ke sini ya Pak ya. Siap. Oke, kita dada-dada dulu deh ke penonton nih Pak. Halo. Oke, terima Salam kasih. sehat. Salam sehat semuanya. Apa tagline-nya Pak? Selamat pagi. Sehat, Sehat, bahagia, manfaat. Mantap.